Ya, Maha suci Allah Ta'ala dari susunan organ. Nah, itu jangan sampai kita memahami dan meyakini Allah terdiri dari organ. Ini kajian-kajian yang meleset pada hari ini, mereka memahami dan meyakini Allah Ta'ala punya organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita baca dari Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya lupa ini Bapak Ibu, sampai di mana kaji kita? Lupa saya menandakannya kemarin. Saya tanya ke yang punya buku aja nampaknya nih. Yang tak punya buku tuh tidak tahu ujung akhirnya kan? Ru'ya Pak. Pada tasawuf itu maksimal Zaharit taslim. Sampai di situ. Baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke paragraf baru itu, ada poin yang ingin kita tegaskan kembali, di mana pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah tentang ru'yah. Ru'yah itu adalah kondisi di mana di akhirat nanti Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk melihatnya. Tentang cara, tentang teknisnya seperti apa, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka terkait informasi-informasi yang demikian, kita ulang sedikit. Wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa ilmu. Jadi tafsiran dan ilmu detail tentang persoalan-persoalan itu tergantung atau sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala saja. Jadi konsepnya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika ada informasi-informasi dari ayat ataupun hadis Nabi yang memberitakan tentang adanya hal-hal atau sifat-sifat makhluk atau atribut-atribut makhluk pada Allah Ta'ala, maka konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah uraian penafsirannya itu sesuai dan tergantung kehendak Allah. Jadi jangan tergantung kehendak kita. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Kalau ilmu, ya, pengetahuan tentang informasi itu semuanya kita kembalikan dan pulangkan kepada Allah. Kita hanya menerima dengan penerimaan yang sempurna dan keimanan yang tidak ada keraguan sedikit.
Nah, itu konsep akidah Ahlus Sunnah. Nah, kemudian diuraikan kembali oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa kullu ma jaa'a fi dzalika minal hadisis sahih, dan hal-hal yang datang tentang informasi itu dari hadis-hadis yang sahih, Amir Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang benar-benar datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kama qala, itu seperti yang diucapkannya. Jadi terima apa yang dibahasakan, apa yang diucapkan, apa yang dinarasikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita terima, kita tetapkan itu. Ya. Apa misalnya informasi-informasi dari Nabi atau hadis-hadis sifat. Ya. Tentang hadis-hadis sifat misalnya. Contoh, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha khalaqa Adama ala surati, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu dalam bentuknya, dalam rupanya. Maka jika ada informasi yang seperti itu, kita terima. Tak boleh kita tolak. Ya, karena memang hadisnya sahih, itu benar-benar diucapkan dan dinarasikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tentang maknanya seperti apa? Maknanya ala ma arada. Maknanya tergantung yang dikehendaki oleh si pengucap. Siapa dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis sifat itu konsepnya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar begitu ucapan Nabi, betul begitu yang lafaz yang dinarasikan oleh Nabi, tapi maknanya tergantung yang dikehendaki atau yang dipahami sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dicari-cari Bapak Ibu. Apa makna turun itu? Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kita cari-cari nanti maknanya turun itu begini, turun itu. Yang namanya turun tentu dari atas ke bawah, berarti ya perpindahan itu. Nah, maka dalam konteks ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu memberikan kita batasan. Jadi kalau ada kalimatnya seperti itu dalam hadis Nabi, kita terima. Kemudian itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'il Allah taala. Tetapi maknanya kita serahkan kepada Nabi. Itulah konsep yang dinamakan dengan tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya, menyerahkan kaifiyatnya, tata caranya, teknisnya kita tak tahu, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tak perlu kita membahas itu karena konteks tentang hadis itu adalah tentang salat tahajud. Tak perlu kita mencari itu rupa siapa yang dibuat oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Tak di situ konteks ayat atau hadis yang bercerita tentang itu. Konteksnya adalah Allah Ta'ala sendiri yang menangani penciptaan Nabi Adam. Ke situ arahnya. Ya, kenapa? Kalau Nabi Adam kan tak punya ayah, tak punya ibu. Sedangkan hadir terciptanya kita melalui perantara. Ada yang langsung tanpa ada ayah ibu di sini, Pak? Ada yang lahir tanpa ayah ibu di sini? Kok iyonya wa angke lo jadi nabi kan? Maka tentu tidak ada. Karena kita semua ini dilahirkan karena adanya pertemuan ayah dan pertemuan ibu, maka lahirlah
yang namanya manusia. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam tidak melalui proses itu. Jadi jangan dipikirkan rupa Adam itu punya telinga, punya hidung, punya wajah. Seperti itulah rupa Allah. Kacau nanti pikiran kita. Takut-takutnya alih-alih bukan beriman nanti justru jadi kufur. Maka konteks hadis itu adalah Allah Ta'ala sendiri yang membuat, yang menciptakan Nabi Adam tanpa adanya perantara. Kalau kita terbuatnya kita ini, hadirnya kita di dunia ini melalui perantara ayah dan ibu. Nah, Bapak Ibu, kan Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Lalu setelah itu dia dia diletakkan di surga. Kemudian atas kehendak Allah Ta'ala berlaku kepadanya ada fitrah ya untuk perempuan lawan jenis, lalu diciptakan oleh Allah Ta'ala lawan jenis ibunda kita Siti Hawa dari mana diciptakan oleh Allah Ta'ala? Dari bahagian ya tubuh fisik Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan dari tanah, maka karena ia diciptakan dari tanah, maka istrinya juga tercipta, asalnya juga adalah dari tanah. Maka dari situlah dipertemukan Adam dan Hawa, maka sempurnalah kebahagiaan itu. Maka orang yang masih sendiri sekarang belum sempurna kebahagiaannya. Paham tuh Pak Haji? Saya harus ngadap ke sini nih. Kalau ngadap ke situ ada yang kena nanti nih. Ya, mohon maaf. Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi sebelum kita lanjut Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemarin hari Jumat, hari Asyura. Itu kita disunnahkan melakukan 2 amalan kata Nabi. Yang pertama, puasa. Yang kedua, aku jarang diamalkan yang kedua nampaknya. Yaitu memberikan kedermawanan kita kepada istri dan anak-anak. Ada tak apa-apa mengamalkan ikut tangga? Ya, di hari Asyura suami melapangkan rezekinya untuk istri dan anak-anak. Ada anak bapak-bapak yang melakukan itu? Jadi kalau dalam petunjuk hadis ini Bu, kalau bapak-bapak ini biasa seminggu memberikan nafkah sekitar 4 juta, ya saya tengok memang sekitar itu nampaknya nih, ya seminggu 4 juta, maka pada hari Asyura itu yang diberikan kepada istri dan anak-anak, untuk istri minimal 10 juta, untuk anak minimal 5 juta sehari. Setuju Bu? Semangat Bapak Ibu-ibu itu. Setuju Pak? Gempa ya Pak kan jawab. Ya Pak kan jawab Pak. Ya. Jadi ada dalam hadis Nabi itu, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura. Siapa yang melapangkan kondisi anak istrinya pada hari Asyura. Siapa yang memberikan kedermawanannya pada hari itu kepada anak dan istrinya dibanding, ya, kedermawanannya itu lebih dermawan ia pada hari itu dibanding hari-hari yang lain, sehingga istri dan anak-anaknya ini merasa bahagia, merasa gembira, maka apa? Wasa'allahu lahu fi sa'iri sanati. Allah akan melapangkan rezeki suaminya ini di sepanjang setahun berjalan ke depan. Maka itu yang kurang nampaknya yang kita amalkan di hari Asyura. Maka saya tanya Pak, tadi mereka agak payah menjawab. Tapi kalau tanya ke ibu-ibu setuju apa enggak, sepakat semuanya tadi mengatakan setuju. Apa-apa saya tanya lagi.
Bisa tahun depan seperti itu? Nanti setahun yang akan datang. Cukup pas hari Asyura hariku misalnya wak tanya, bisa Pak atau payah menjawab? Ya. Bapak Ibu ya, tengah dulu kaji wak gini ya Pak Ji ya. Ya, tapi itu Pak ya. Jadi kalau bisa tahun depan, kalau pada hari ini orang merayakan kesyukuran anniversary. Apa anniversary itu Bu? Pak, apa anniversary itu? Ke Pak Imam lah mau tanya dulu, apa anniversary itu Pak Imam? Anniversary itu merayakan ya apa Pak? Merayakan ulang tahun pernikahan. Nah itu maksudnya itu Pak Imam. Ya, jadi misalnya udah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah. Itu enggak ada contohnya itu. Ya, pakai gaya kawan-kawan kita di sebelah. Itu tak ada contohnya dari Nabi. Ya. Nah, boleh tidaknya nantilah ya. Tetapi justru dalam tanda kutip perayaan untuk membahagiakan tanda kesyukuran dan demi membahagiakan keluarga adalah di hari Asyura. Di hari Asyura. Nah, maka bawa nanti berbuka puasanya pergi ke tempat-tempat yang sedikit agak apa namanya tuh Pak? Nggak mall, nah ST mall ya. Kan kita puasa tuh, pergilah berbuka ke yang menyediakan makanan yang selama ini jarang-jarang dimakan lah sama istri dan anak-anak. Apa contohnya? Kalau di rumah biasanya makan patin, ya, boleh baung. Sesekali pada hari itu bawa berbuka puasa Asyura, makan sushi. Kan sushi Bu? Itu ikan-ikan yang masih mentah itu, kayak makanan Jepang itu, ada bumbunya itu, dimakan. Pernah makan itu tuh Bu? Anda bawa besok Pak. Ya. Jadi kami pernah makan sushi ini Pak Bu. Waktu saya berkunjung ke Uzbekistan. Jadi ditanyalah Pak sama orang kedutaan, di mana kita makan siang ini Pak? Kata pihak kedutaan. Kami jawab, kami kan tak tahu. Tentu kami jawab, terserah Bapak lah, kami ngikut aja. Ayolah kata. Dibawanya kami ke rumah makan Jepang, lalu dihidangkan sushi itu Pak. Sudahlah memakai apa namanya yang dulu tuh tak pandai, tuh ditengok di depan mentah semuanya. Kemudian ada kuah-kuah kecap-kecapnya. Jadi ada Pak Dekan Syariah itu ketika dimulainya memakan tuh pas masuk mulutnya, segan dia mungkin nak memuntahkannya karena di depan Pak Dubes. Saya pun coba, entah hapu-hapu rasanya. Mahal Allahu Rabbi, tapi rasa seperti apa? Akhirnya apa Pak? Setelah habis, hendak makan sushi itu, laga Pak Dubes dah selesai, orang KBRI dah selesai makan, apa kata Pak Dekan dulu? Ada nasi Pak katanya. Lah jauh-jauh Pak ke Uzbekistan akhirnya cari nasi jo. Kata Bapak kedutaan tuh, lah Ustaz tak bilang tadi kalau tahu tadi tentu kita cari ya makanan yang ada nasinya yang agak masuk ke lidah kita orang Indonesia atau orang Sumatera. Tuh Pak kata kami setelah pulang. Kami malu pula tadi request katanya kan. Tapi Bapak tega pula kata saya, bawa kami ke makan yang mentah-mentah seperti itu. Jadi tengok juga Pak, kalau jangan nanti mahal-mahal rupanya tak termakan. Ya, akhirnya mubazir. Itulah Pak ceritanya, tambah seketek. Mana-mana ceritanya kok. Pak ngaji akidah sampai lo ke mall ya Pak. Baik. Ya, kita lanjutkan. Wa maknahu ala ma arada. Ya, maknanya itu terkandung ya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diinginkan oleh Nabi, maka karena itu la nadkhulu zalika mutaawwilina bi ara'ina. Maka kita tidak boleh di situ ya larut dalam mencari-cari takwil. Ini konsep utamanya begitu. Kita terima aja, tidak usah cari-cari maknanya, teknisnya, caranya seperti apa.
Kemudian wala mutawahhimina bi ahwa'ina, jangan sesekali kita mengasumsikan dalam pikiran kita. Tidak boleh diasumsikan, tak boleh dicari-cari makna detailnya seperti apa. Imani dan serahkan maknanya itu semuanya padu, itu hak prerogatif Allah dan sesuai dengan yang dikehendakinya, dan begitu juga yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi? Fa innahu ma salima fi dinihi. Karena tidak ada orang yang bisa selamat dalam ajaran agamanya ini illa man sallama lillahi wa azza wa jalla, kecuali yang bisa selamat itu hanyalah orang yang menyerahkan semuanya, dirinya, jiwanya, raganya, pikirannya, hatinya, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raddu ilmi mastubiha alaihi ila alimihi. Ditegaskan kembali oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, memulangkan semua yang mustabihat itu kepada yang maha mengetahui, yaitu Allah, dan yang mengetahuinya pula adalah Nabi. Jadi pulangkan saja makna teknis, maksudnya itu kepada Allah. Yang ada pada kita hanyalah iman, tunduk, dan mengamalkan apa makna yang terkandung dari teks itu. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan, ketika Allah bercerita, kata Nabi, ia menciptakan Nabi Adam itu sesuai dengan rupanya, maknanya kita yakini Allah sendiri yang menangani penciptaan Nabi Adam. Ketika diceritakan oleh Nabi Allah turun di sepertiga malam, atau usah dibayang-bayangkan turun itu. Yang diinginkan dari apa yang ada dalam pesannya adalah salat tahajud. Nah, jadi itu konsep utama yang dipakai dalam hal-hal yang sifatnya ada atribut-atribut makhluk yang seolah dia juga berada di Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih mudahkan kita simpulkan, ya, karena ini poin yang selalu digembar-gemborkan, selalu dibuat semacam syubhat, bahwa katanya ya ketika Allah menyebut tangan, ya punya tangan, cuma beda dengan tangan kita, dipolesnya dengan beda dengan tangan kita. Itu bagaimanapun kalimat itu masih ya debatable, ya. Berarti kalau kita kejar lagi apa makna tangan, ya, yadun itu, maka mereka nanti pada akhirnya nanti juga akan menjawab yadun, ya yadun. Yadun, arti dari yadun itu kan tangan. Tangan ini adalah organ. Ketika kita kejar berarti engkau meyakini Tuhan punya organ, takut pula dia begitu, ya, takut pula mereka begitu. Hendak yadun, ya yadun, jadi bolak-balik seperti itu jadinya. Nah, saya ingin menyederhanakan kepada Bapak Ibu, ya sudah, yang begitu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini nanti baru kita bisa berangkat ke teks yang lain. Jadi pahami ini dulu, baru nanti ada teks yang penting setelah ini yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi semua yang datang dari Allah menginformasikan sesuatu, begitu juga Rasulullah. Apa yang diinformasikan oleh Allah dan Rasul ini adalah tentang sifat-sifat Allah, yang diantaranya seolah, nah ini saya membahasakan seolah ada atribut makhluk juga ada pada Allah. Wajah, tangan, melihat, turun, itu kan ada atribut makhluk. Nah, maka Bapak Ibu, konsepnya bagaimana jika datang yang seperti ini?
yang seperti ini, jika ada yang seperti itu ya yang pertama sikap kita adalah al-iman. Ya, mengimani. Ya. Karena siapa yang menolak maka nanti konsekuensinya bisa jadi kafir. Ya, imani. Nah, imannya seperti apa ya? Imannya itu adalah sebagai sifat. Ya, imani bahwa teksnya memang seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Ya, imani sifatnya itu menjadi sifat bagi Allah. Imani teksnya memang begitu terucap. Ya, tak boleh kita rubah-rubah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, imani maknanya seperti apa? Ini yang kata Al-Imam ya Abu Ja'far At-Tahawi, maka kita buat di sini. Setelah itu ya kita mana penghapus? Kita ilustrasikan begini, ya kita buat begini. Nah, kemudian setelah itu ya konsepnya adalah tafwid. Tafwid itu menyerahkan, tafwidun artinya menyerahkan kepada Allah dan kepada nabinya. Maka detailnya seperti ini kira-kira. Tafsirnya itu tafsiruhu ala ma arada. Tafsiran kalimat-kalimat itu ala ma arada. Ma arada. Tafsirnya ya, penjelasan detailnya itu tergantung kehendak Allah, sesuai kehendak Allah. Apa yang diinginkannya dari kalimat itu maknanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna ala ma'arada ini dijelaskan lagi. Ini penjelasan aja nih. Ya, maknanya ala ma'arada sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ya. Kemudian dijelaskan lagi, diuraikan lagi supaya kita tidak salah persepsi nanti. Dijelaskan, mengulangkan atau mengembalikan semuanya itu kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Maka detail tafwid itu tiga inilah dia. Ya, tiga inilah dia. Nah, maka kita imani tanpa dikomentari, memang begitu adanya ya konsekuensi dari informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah dan nabinya sesuai yang seolah menyebutkan tentang atribut-atribut makhluk seolah berada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu ya. Jadi jangan dibahas-bahas ya, ibu-ibu, nanti ya turun gimana nanti malah tinggal substansinya. Apa substansinya? Beristighfar dan salat tahajud di saat-saat waktu sepertiga malam yang terakhir atau waktu-waktu sahur. Jadi dalam Al-Quran dikatakan wabil asharihum yastaghfirun, maka di waktu sahur itu diremang-remang antara akan masuk ya waktu fajar, mereka apa yang mereka lakukan yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah. Maka Bapak Ibu setelah salat tahajud itu yang diperbanyak adalah istighfar ya, istighfar, lalu berdoa dengan doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi tentang ada namanya doa cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura. Itu nanti kita uraikan di dalam kitab Al-Azkar, itu sudah dijelaskan apa maksudnya. Ngaji kitab Al-Azkar masih ada Pak ya dengan Ustaz Maulana ya. Nah, ikuti itu, ada penjelasannya di situ, hadis-hadis tentang zikir-zikir dan doa. Jadi berbanyaklah istighfar. Penting istighfar ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tak sempat berdoa ya, misalnya begini, masuk kita ke masjid tadi
ke Masjid Nurul Fajar. Kita tengok di jam digital kita, menjelang waktu iqamat itu ada sekitar 1 menit. Ya, karena kita mungkin terlambat. Kalau kita berdoa banyak-banyak, sedangkan hajat kita banyak, semuanya penting. Mana di antara yang penting itu yang harus kita mintakan kepada Allah? Ya, sedangkan waktunya terbatas. Terbatas apa maksudnya? Karena doa antara azan dan iqamat la turaddu, tidak ditolak, diterima oleh Allah. Ya, maka waktu 1 menit, mana di antara doa ini yang kita prioritaskan? Maka kan tak bisa dibaca semuanya. Maka kata para ulama, bisa terwakili dengan 2. Semua keinginan yang kita minta itu, walaupun tidak diucapkan satu persatu, di waktu mustajab tadi itu, ternyata bisa diwakili oleh 2. Yang pertama istighfar, yang kedua salawat. Makanya saya tinggal 1 menit. Kan tak mungkin lagi itu doa macam-macam. Ya, ada misalnya yang berdoa, ya Allah berikan aku jodoh cantik, anak tunggal, ayah ibunya kaya raya, yang sudah sakit-sakitan. Targetnya apa itu, Pak? Ya, kalau mati dia, ya begitu doanya, Pak Imam. Dan begitu. Kita berdoa ya waktu yang kasib, maka cukup terwakili dengan Astaghfirullahaladzim. Tengok aja lah, menjelang iqamat banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Minimal 10 kali misalnya, 15 kali, setelah itu tambah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salli wa sallim ala. Barulah iqamat nanti ya Ustadz kita, lalu setelah itu kita salat berjamaah. Maka bisa terwakili segala keinginan kita tadi itu dengan istighfar dan juga salawat. Nah, tapi ini bukan berarti nyuruh bapak-bapak, ibu-ibu terlambat. Jangan dulu nanti akanlah kece Ustadz Otang. Tidak perlu cepat-cepat kali kita ke masjid ini, nanti cukup terwakili dengan istighfar. Itulah meleset lo kajinya itu. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Buka halaman yang ke-28. Barulah setelah ini kita pahami dengan baik, maka dikunci pembahasan ini oleh Al-Imam At-Tahawi, wa ta'ala Allah Ta'ala itu maha suci. Ya, jangan sampai dalam tanda kutip dinodai Allah Ta'ala itu dengan apa? Anil hudud. Allah Ta'ala maha suci dari hudud, batasan. Kemudian wal ghayat, ujung-ujung. Ya, kemudian wal arkan. Ya, arkan itu cocoknya untuk terjemah mudahnya, coba kita cek dulu Bapak Ibu. Apa makna mudahnya supaya nanti bisa dipahami. Nah, Allah Ta'ala maha suci dari batas-batas, al-hudud. Kemudian wal ghayat, ujung-ujung sesuatu. Wal arkan, sederhananya anggota-anggota badan, besar dan kecil. Allah Ta'ala tak seperti itu. Ya, maha suci Allah Ta'ala dari susunan organ. Nah, itu jangan sampai kita memahami dan meyakini Allah terdiri dari organ. Ini kajian-kajian yang meleset pada hari ini, mereka memahami dan meyakini Allah Ta'ala punya organ. Allah punya lambung, Allah punya lidah. Ya Allah, aku kaji-kaji meleset kok Pak. Jangan sampai ya terkecelimpung, tercelimpung ya ke dalam yang begini nih kajiannya. Kemudian ya anggota-anggota badan dan perangkat-perangkat wal adawat, perangkat-perangkat pita suara dan lain sebagainya. Ya, kemudian pupil biji mata dan sebagainya, kemudian gendang telinga. Ya Allah, jangan sampai hadir gitu dalam pikiran kita. Rusak akidah kita kalau sampai seperti itu. Maka dikunci oleh Al-Imam
Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi Allah Ta'ala maha suci dari batas-batas. Suci dari batas tadi artinya Allah Ta'ala, dan ujung-ujung berarti tidak menempatkan diri pada makhluknya. Kalau kita ya seperti itu. Kalau kita berada dalam masjid, apa ujungnya? Kita bersentuhan dengan lantai, kita dipagar oleh tembok, ya, kita berada di dalamnya. Kita ini makhluk berada di dalam makhluk, ya. Begitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita berujung berbatas. Ya, sekarang ini Allah Ta'ala tidak seperti itu. Makanya ada orang yang melampau dalam hal ini. Nah, melampau itu bahasa ringannya, bahasa santunnya, tapi bahasa sedikit, ada orang-orang yang ekstrim dalam hal. Makanya kata mereka Allah di aras, Allah duduk di singgah sana, al-julus wal istiqrar, duduk dan menetap. Ini tak boleh dipahami seperti itu. Terakhir dikuncikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa ta'ala Allah, kemudian Allah itu maha suci ya dari semua tadi, sehingga apa? La tahwihil jihad sitti. Allah Ta'ala tidak dilingkup oleh 6 penjuru arah seperti kita. Apa 6 penjuru arah itu Bapak Ibu? Itu dia. Ya, sudah disebutkan oleh Bapak kita. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Tak dilingkup oleh itu Allah Ta'ala. Lalu bagaimana Ustaz? Bingung kan? Jangan sampai kembalikan, pulangkan yang mustabihat yang tak jelas tadi, pulangkan laisa kamislihi syai'un, tak serupa, walam yakun lahu kufuwan ahad. Akan itu yang dibaca terus tuh. Ya. Sering-sering kita baca itu. Bahkan kita harus mengikhlaskan bacaan itu tuh, ya, taslimkan diri kita. Qul huwallahu ahad, ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kadang saking ikhlasnya kita dengan surat itu, kalau itu yang dibaca imam, ikhlas sekali kita. Ya Pak? Ya Bu? Tapi kalau sabihis yang dibaca imam aku agak panjang. Tapi ketika imam tadi baca qul huwallahu ahad, ikhlas ibu-ibu. Ya Bu? Apalagi salat tarawih misalnya kan, yang rakaatnya banyak. Tapi rupanya bukan begitu maknanya. Maka diikat tadi dengan walam yakun lahu kufuwan ahad. La tahwihi al-jihatus sitti kasairil muqtada'at atau kasairil muqtada'at. Ya, Allah tidak diliput oleh 6 penjuru arah tadi, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, sebagaimana halnya makhluk. Kita ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Kita dilingkup oleh Allah. Nah, kita ini ciptaan Allah. Ya, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, maka Allah tak butuh kepada makhluk, tak serupa dengan makhluk, tidak seperti makhluk, tidak membutuhkan makhluk, sudah. Ya. Kunci sampai di situ. Jangan lagi asumsi liar kita yang membayangkan Allah duduk, Allah punya. Kacau tuh Bapak Ibu. Itu bahaya. Maka hilangkan itu dari asumsi kita. Allah itu ada, dan sebelum kata itu ada, Allah itu sudah ada. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Ya, Allah itu akan selalu ada, bahkan ketika kata ada itu sudah tidak. Itulah kesimpulannya. Payah memahami itu, Pak. Tidak payah kan? Jadi keberadaan Allah itu la tarahul uyun bimusahadatil ayan, tidak dilihat oleh mata seperti kita melihat benda. Ya, walakin tudrikuhul qulub bihaqqil iman. Tetapi ia ada, didapatkan oleh hati dengan hakikat keimanan. Maka kalau sudah seperti itu, nikmat iman kita, merdeka akidah. Itulah barangkali
Nanti pada pertemuan kita minggu depan kita uraikan lagi karena ada catatan kaki tentang pembahasan ini. Nanti catatan kaki kita uraikan untuk mengukuhkan kembali keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah setelah itu nanti kita membahas pembahasan lain yang berhubung kait dengan informasi-informasi yang datang dan yang terjadi berupa mukjizat-mukjizat yang terjadi kepada Nabi, di antaranya Isra dan Mi'raj dan hal yang lain yang berkaitan dengan. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Tapi jangan jauh-jauh topiknya ya. Iya. Oke, aku cari. Yes. Ya, mungkin. Coba sama. Coba kerja. Ini berarti ada bahwa apa tahu dalam bukan nak harus rasa ini Berasal dari Kuntup. Ya. Kampung saya. Ya. Ya, betul. mereka itu adalah Ulakan. apa lagi di kalau ada uang nanti orang tidak Ungkap ya. Baik. Ya. Ya. Berarti sifatnya usulan, kalau dikomentari bagus. Ya. Saya ingin komentar karena kampung saya. Jadi di Kuntu itu, Pak, ada satu makam yang sampai hari ini masih sering diziarahi oleh banyak orang. Dan makam itu adalah penyebar agama Islam di negeri kita ini. Namanya Syekh Burhanuddin. Yang sampai pada hari ini, ya, itu masih terjaga oleh suku-suku yang ada di sana. Itu peninggalan-peninggalan beliau. Ada pedangnya, ada stempelnya. Ya, di stempel itu ada tulisan seolah di stempel itu beliau ini utusan langsung dari Makkah. Karena ada tulisan Makkah Mukarramahnya. Jadi ada al-wasik yang masih dikaji sampai sekarang. Ya, al-wasik itu berarti ya di masa daulah Umayyah apa Abbasiyah itu ada khalifah namanya al-wasik. Jadi dia perpanjangan tangan dari khalifah untuk menyebarkan Islam di negeri kita ini. Jubahnya masih ada, kitab salinan tangannya masih ada, dan itu disimpan di suku kami, ya, disimpan di suku kami. Makanya dulu teknis yang dibuat di sana dalam pendekatan ke masyarakat oleh Syekh Burhanuddin itu mengakomodir suku-suku ini supaya mereka nggak berantem, ya. Sebagaimana dulu ketika Nabi Muhammad meletakkan kembali Hajar Aswad, kan dibentangkannya, letak Hajar Aswad di atas di sini, dia yang memangku, nanti ujung-ujung selendang ini dipegang oleh berbagai suku itu. Itulah yang dibuatnya. Maka di sana ada di pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri itu, Pak, ada imam, ada khatib, ada muazzinnya. Ya, muazzinnya, kita sebut muazzin saja. Nah, itu diambil, kalau khatib itu diambil dari suku yang disukukan ke Syekh Burhanuddin itu. Ini Syekh Burhanuddin itu ya sampai di sana mengakomodir pula kesukuan itu. Kemudian imamnya diambil dari suku satu yang memang di suku itu banyak qari'nya, yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Kemudian di muazzinnya diambil dari satu suku yang di situ juga banyak terkenal, banyak orang yang azan yang bagus suaranya. Makanya saya sampaikan sedikit, di khatib ini suku kami, karena kami ini suku keturunan Syekh Burhanuddin. Kemudian yang di imamnya namanya Imam Jalaluddin, itu dari sukunya Ustaz Al-Fitri. Ada ngisi di sini mungkin ya.
Kemudian di muazzinnya itu nama sukunya saya lupa, tapi gelarnya adalah Bilal Karajan. Ya, Bilal Karajan, maksudnya kerajaan gitu ya. Jadi intinya apa, Pak? Ya, Anda kaleng-kaleng nih, Pak. Hati-hati, Pak. Lah sombong pula Anda. Ya, gurau aja. Ya, jadi khatib itu dari suku kami. Maka saya khatib, Idul Fitri biasanya imam. Itu begitulah setiap tahunnya. Maka agak sulit juga saya menerima panggilan khatib di Idul Fitri itu dari Nurul Fajar. Ya, karena di sana perlakuan sukunya begitu, Pak. Maka Idul Adha bisa. Ya, tapi kalau Idul Fitri agak sulit karena memang requestnya di sana. Tapi bisa diganti juga. Nah, kemudian dalam kedatangannya itu, Pak, ya dalam catatannya itu 1111 Masehi. Ya, kalau kita tengok ini di semasa agaknya dengan Imam Al-Ghazali. Jadi kesimpulannya apa? Yang datang ke Kuntu itu menyebarkan Islam dari sana sehingga berkembang ke negeri-negeri kita ini, di Riau ini, di Melayu ini, dan bahkan sampai di Sumatera Barat, itu Syekh Burhanuddin. Nah, sedangkan Syekh Burhanuddin yang ada di Pariaman itu bukan Syekh Burhanuddin yang ada di Kuntu. Orang tempatan yang pergi belajar ke Aceh. Belajar ke Aceh kepada Syekh Abdurrahman Abdul Raub As-Singkili. Jadi dibawalah ilmu ajaran Syekh Abdurrahman itu, tarekatnya Syattariyah, pulang ke Pariaman. Namanya kalau tak salah Sultan Pono atau apa nama aslinya. Orang asli sana. Ya, orang asli sana. Tapi dapat gelar, ya lakop gelarnya juga Syekh Burhanuddin. Burhanuddin itu artinya burhan itu dalil, bukti, din agama. Jadi dia itu menjadi bukti kebesaran agama ini dengan ilmu yang dia miliki. Maka digelari dengan Burhanuddin. Ada orang yang digelari dengan Jalaluddin dan lain sebagainya. Jadi dia orang tempatan, Pak. Ya, orang tempatan yang belajar kalau tak salah Syekh Abdurrahman Singkil. Jadi pulang dia menyebarkan agama di sana. Sehingga meninggal dikuburkan di Hulaan. Jadi saya sudah sampai ke sana, ya, berziarah pada waktu itu. Dan ini lebih terakhir datangnya. Ya, baru-baru ke abad keberapa. Jadi lebih dulu yang di Kuntu. Sesekali kita nanti ziarah ke Kuntu, Pak. Ya, jamaah pengajian Masjid Nurul Fajar ziarah ke Kuntu. Nanti selepas itu kita makan-makan di tepi sungai, kemudian mandi bersama di sungai, kemudian pergi ke Tanjung Belit, namanya air terjun. Lebih cantik atau sama atau bahkan lebih cantik dengan panorama di Sumbar. Kita bakar ikan nanti di situ. Kalau tak ada ikan kita cari ayam, kalau tak ada ayam kita cari kambing. Nah, terbalik, Pak. Terbalik. Ya, Pak Yazid, kita buat jalan-jalan sehari, Pak. Kita berangkat lepas subuh, pulang nanti habis udah banyak waktu jadi destinasi wisata sekarang. Jadi kita dapat wisata ruhani, dapat juga wisata kata orang kini healing, apa istilah itu? Healing. Setuju, Pak? Bu? Tenang, gratis insya Allah. Ada Pak Mul, aman. Pak Haji kita ada juga aman. Ya, transportasi aman, konsumsi aman. Ya, Pak ya. Dia mengangguk beliau dia. Ya, dan itu tidak bisa nolak beliau gini kan, tuh gini aja kan. Gratis semuanya, aman insya Allah. Ada penanggung jawabnya nanti. Ya, demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita taufiqul hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.